Moria Augitanelta. Saya dari kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pada semester 5 ini, yaitu materi fisika yang berjudul listrik statis. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama, pernahkah Anda mengunjungi Taman Pintar di Yogyakarta? Di sana terdapat sebuah wahana alat peraga sains yang generator Van de Graaff. Pada saat meletakkan tangan kita pada alat tersebut, maka rambut akan berdiri. Mengapa semua rambut berdiri? Atau pernahkah Anda merasakan sengatan kecil pada jari tangan ketika menyentuh layar TV atau monitor komputer yang menyala? Apa yang menyebabkan Anda merasakan sengatan tersebut? Tahukah prinsip kerjanya? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai listrik statis yang penerapannya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bersama-sama mengetahui tentang gaya Coulomb, kuat medan listrik, potensial dan energi potensial listrik statis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita saksikan. Submateri pertama yang akan saya bahas adalah muatan listrik. Nah, apa itu muatan listrik? Kita semua tentunya sudah sangat paham bahwa muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik itu sendiri ditandai dengan simbol Q besar dan satuannya adalah Coulomb dengan C besar. Jika jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron, maka atom dipastikan bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika jumlah proton lebih sedikit dibanding dengan jumlah elektron, maka atom bermuatan negatif. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan yang sejenis, interaksi maka akan tolak-menolak. Dan jika muatan listrik didekatkan dengan muatan yang tidak sejenis, maka interaksi yang terjadi akan saling tarik-menarik. Untuk ilustrasinya dapat disaksikan di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa sebuah muatan atau Q1 akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya atau Q2. Nah, interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik tersebut disebut dengan gaya listrik yang simbolnya adalah F besar. Hasil dari analisis dan eksperimen tersebut menunjukkan bahwa besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Secara sistematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana keterangannya F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton atau N besar. K adalah koefisien yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1 adalah muatan pertama dengan satuan Coulomb atau C besar. Q2 adalah muatan kedua dengan satuan Coulomb atau C besar. Dan R adalah jarak antar kedua muatan dengan satuan meter. Pada hukum Coulomb, ada yang dapat kita sebut sebagai resultan gaya Coulomb. Perlu diingat bahwa gaya Coulomb merupakan besaran vektor, sehingga harus memperhatikan nilai dan juga arah vektor semua partikel yang bermuatan. Resultan gaya Coulomb yang pertama ada muatan garis. Muatan garis ini dimana jika semua partikel bermuatan pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F seterusnya ditambah Fn. Di sini saya memiliki ilustrasi muatan yang berada pada suatu garis lurus. Nah, untuk resultan gaya Coulomb yang kedua, ada muatan membentuk sudut segitiga siku-siku, di mana jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan,
Maka, resultan gaya kolom dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F total sama dengan akar kuadrat dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Selanjutnya, untuk resultan gaya yang ketiga adalah muatan membentuk sudut bukan siku-siku. Maka resultan gaya kolomnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan akar kuadrat F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 dikali cos theta. Selanjutnya, submateri yang akan saya bahas adalah medan listrik. Di sini saya akan mengambil contoh pada kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mendekatkan sisir atau penggaris plastik pada potongan kertas kecil, maka beberapa potongan kertas kecil tersebut akan menempel pada sisir atau penggaris plastiknya, bukan? Nah, bagaimana jika ketika sisir atau penggarisnya dijauhkan? Ternyata pada peristiwa tersebut terdapat suatu wilayah di sekitar sisir atau penggaris plastik tersebut yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya listrik. Tempat di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu merupakan medan listrik. Nah, kira-kira apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan dengan muatan sumber. Untuk muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber dinamakan muatan uji. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bisa kita lihat pada gambar A, ada gaya listrik yang bekerja pada muatan-muatan yang diletakkan dalam ruang di sekitar muatan sumber A. Dan pada gambar B, dapat kita lihat ada garis hayal arah medan listrik, arah gaya listrik muatan positifnya keluar, dan muatan negatifnya mengarah ke dalam. Medan listrik memiliki persamaan. Persamaan medan listrik dapat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama pada muatan uji, dan yang kedua pada suatu titik. Pada muatan uji, persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu E sama dengan F per Qo, dan pada suatu titik persamaan yang diperoleh adalah seperti ini, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana keterangannya E adalah kuat medan listrik dengan satuan N per C, F adalah gaya kolom dengan satuan N, K adalah konstanta kolom dengan satuan Nm kuadrat per C kuadrat, Q adalah besaran muatan listrik dengan satuan C, Qo adalah besar muatan uji dengan satuan C, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu dengan satuan meter. Sama seperti hukum Coulomb, pada medan listrik terdapat resultan medan listrik, di mana apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka dalam menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik harus memperhatikan arah vektor dan arah medan listriknya. Resultan medan listrik ada dua. Yang pertama adalah partikel dalam satu garis lurus, di mana jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E total sama dengan E1 tambah kurang E2 tambah kurang E3 tambah kurang seterusnya dan tambah kurang En. Ilustrasinya dapat dilihat di sini. Nah, resultan medan listrik yang kedua adalah partikel membentuk sudut tertentu, di mana jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menggunakan analisis vektor. E total sama dengan akar kuadrat dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat
ditambah 2S1 dikali E2 dikali cos theta. Ilustrasinya dapat dilihat di sini. Nah, sekian mengenai listrik statis yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Terima kasih.